Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan memasuki semester 2 untuk matematika peminatan kelas 11. Materi yang akan dibahas pada semester 2 ini adalah materi polinomial atau suku banyak ya. Nah, nanti ada terbagi menjadi 5 sub bahasan. Yang pertama ada pengertian atau konsep dari polinomial itu sendiri, kemudian nilai polinomial, pembagian polinomial, teorema sisa dan teorema faktor, kemudian persamaan polinomial. Nah, untuk sampai ujian tengah semester yang akan dibahas adalah dari pengertian polinomial sampai pembagian polinomial. Nanti teorema sisa, teorema faktor, dan persamaan polinomial setelah PTS. Atau nanti tergantung ya, kita udah selesai atau belum. Seperti itu. Langsung saja. Masuk ke yang pertama, yaitu pengertian polinomial. Nah, polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Ya, dia memuat beberapa suku dan memuat satu variabel pangkat bulat positif. Yang disebut suku di sini adalah yang ini. Sebentar, saya ganti warna merah aja. Ini suku nih namanya nih. Suku ya. Suku ya. Jadi suku itu adalah terdiri dari, nggak kelihatan ya, ganti warna deh. Yang disebut suku adalah gabungan antara ini ya, an-1 itu disebutnya koefisien. Kemudian variabel berpangkat bulat positif. Jadi syaratnya adalah pangkatnya harus bulat positif ya. Pangkat tertinggi dari variabel pada suatu polinomial dinamakan derajat polinomial ya. Berarti ini yang pertama suku, kemudian ada derajat polinomial. Jadi kalau ditanyakan derajat polinomial, itu artinya pangkat tertingginya berapa gitu ya. Pangkat tertinggi dari polinomialnya. Kalau ditanyain suku, misalkan kalau ditanya suku yang berpangkat 3 berarti ANX pangkat 3 gitu ya, atau A3X pangkat 3 gitu ya. Jadi kalau ditanyakan suku adalah ini. Nah, ini ya. ANXN, AN-1XN-1, kemudian AN-2X pangkat min 2 dan seterusnya. Kemudian kalau ditanya derajat polinomial berarti pangkat tertingginya ya ini N-nya ya. N ini adalah pangkat tertingginya. Kemudian tadi mana? Ya. Secara umum ya. Oke, satu lagi variabel ya. Yang disebut variabel adalah ini. X-nya ini. X ya itu adalah variabel. Dia memuat satu variabel. Kemudian contohnya seperti ini ya. Misalkan saya punya 2x pangkat 3 min 4, 2x pangkat 5 deh. Min 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 1 gitu ya. Nggak ada x pangkat 1 nggak apa-apa. Nah, maka dari sini nih, dari persamaan dari polinomial suku banyak yang saya buat ini, maka kita dapat menuliskan suku-sukunya apa saja. Suku-sukunya adalah 2x pangkat 5, kemudian min 4x pangkat 3, kemudian 2x kuadrat, kemudian ada min 1. Sebenarnya min 1 ini disebutnya, bisa disebut juga sebagai A0 ini ya. Dia konstanta karena bukan nggak ada variabel x-nya sih, dia sebenarnya ada. Dia pangkat 0 ya. Min 1 x pangkat 0. X pangkat 0 itu nilainya berapa? X pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Min 1 kali 1 ya min 1 gitu ya. Kemudian, kalau ditanyanya derajat, berapa derajat dari polinomial ini? Derajatnya adalah sama dengan 5 pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya di sini kan 5, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk definisi dari polinomial. Nah, ini ada ya. Oke, ini ada contoh soalnya. Atau bisa jadi gini. Sebelum masuk ke sini ya. Misalkan saya punya 4x pangkat 3 min 2x pangkat min 3 plus x pangkat plus x gitu ya, plus x ini deh. Nah, ini polinomial atau bukan? Ini bukan polinomial ya, bukan polinomial.
polinomial. Karena apa? Apa coba yang menyebabkan dia bukan polinomial? Nah, yang menyebabkan ini bukan polinomial adalah yang ini nih. Nah, karena dia ada pangkatnya, ada suku yang pangkatnya negatif. Pangkatnya negatif. Sedangkan tadi syaratnya adalah dia harus berpangkat bulat positif. Jadi kalau pangkatnya pecahan juga nggak boleh ya. Misalkan pangkat 1/2 itu nggak boleh. Syaratnya ini, pangkat bulat positif. Oke. Nah ini lihat, ini udah positif semua ya, 5, 4, 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0. Nah kita disuruh tentukan jawab di sini ya. Jawabnya A. Derajat polinomial PX. Tadi derajat itu apa? Derajat adalah derajat, biasanya gini nulisnya, derajat PX adalah pangkat tertinggi. Pangkat yang paling tinggi pangkat berapa? Pangkat 5. Nah, atau entar pertanyaan gini, biasanya di koefisien dari derajat polinomial. Nah, misalkan kalau pertanyaannya koefisien dari derajat polinomial. Sorry, kepencet polinomial. Maka kalau ditanyanya koefisien dari derajat polinomial, ya berarti koefisien yang x-nya paling besar pangkatnya. X paling besar adalah x pangkat 5. Berarti koefisiennya adalah 4 di sini. Berarti jawabannya 4. Kayak gitu. Kita jawab yang B. Suku-suku berserta koefisien ya seperti yang tadi saya bilang. Suku-suku adalah yang ininya nih. Ya, ini disebut suku-suku. Berarti 4x pangkat 5, kemudian 2x pangkat 4, kemudian min x kuadrat, kemudian min 3x, min 6. Koefisiennya berarti di sini koefisiennya 4, yang ini koefisiennya 2, yang ini koefisiennya min, nggak ada angkanya berarti min 1 ya. Kalau nggak ada angkanya itu artinya 1 di sini koefisiennya. Kemudian ini min 3, yang ini konstanta ya, langsung min 6 gitu ya. Karena di sini tadi clue-nya di sini. Bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Seperti itu. Ini min 6x pangkat 0 sebenarnya ya. Kayak gitu ya. Oke, langsung ke operasi polinomial. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial bersifat tertutup ya. Bersifat tertutup. Artinya adalah hasil penjumlahan dan atau hasil pengurangan atau hasil perkalian dari suatu polinomial itu merupakan polinomial juga ya. Merupakan suatu polinomial juga. Nah, itu dikatakan tertutup ketika hasilnya juga polinomial. Jadi polinomial ditambah polinomial ya polinomial gitu kan. Kemudian polinomial dikurangi polinomial ya polinomial juga. Perkalian polinomial dengan polinomial ya polinomial juga gitu ya. Kemudian derajat, ingat ya, derajat itu adalah pangkat tertinggi. Derajat adalah pangkat tertinggi. Diingat-ingat, derajat adalah pangkat tertinggi. Derajat hasil penjumlahan ya, derajat hasil penjumlahan polinomial adalah maksimum dari M atau N. Ya, atau kurang dari itu. Mana M ini adalah pangkat tertinggi dari masing-masing polinomialnya. Misalkan M adalah pangkat dari PX, N adalah derajat dari QX. Nah, maka hasil penjumlahannya itu menghasilkan derajatnya maksimum PX dan QX. Contoh, 2x plus 1 kita jumlahkan dengan 4x kuadrat min 2. Nah, ketika dijumlahkan kan 4x, berarti jadinya 4x kuadrat gitu ya, ditambah 2x, 1 dikurangi 2 min 1. Nah, lihat. Yang polinomial ini itu derajatnya adalah 1. Sorry, ini kan pangkat 1 derajatnya ya. Sedangkan polinomial ini derajatnya pangkat tertingginya adalah 2. Maka tadi kan dia bilang apa? Derajat hasil penjumlahannya adalah maksimum dari M atau N. Jadi kita pilih yang paling tinggi antara M sama N ini. Oh ternyata tinggian yang N dengan 2 ya. Berarti derajatnya adalah nanti pasti 2. Oh ternyata benar ketika dijumlahkan derajatnya 2. Jadi kalau misalkan ada soal disuruh tentukan derajat, cuma disuruh tentukan derajat aja, itu kita nggak perlu hitung operasi polinomialnya. Kita jumlahkan dulu polinomialnya, itu nggak perlu. Kita tinggal lihat aja pangkat yang paling besar di antara kedua polinomial tersebut ya, seperti itu. Nah, untuk pengurangan juga sama, itu maksimum dari M atau N, atau bisa juga kurang dari itu kalau pengurangan ya. Karena nanti kasusnya kalau untuk pengurangan bisa saja
ketika kita punya 2x kuadrat min 4x plus 3 gitu kan ya, dikurangi dengan 2x kuadrat min min 3x min 3 min 1 deh, min 1. Nah, ini kan 2x kuadrat nanti dikurangi dengan 2x kuadrat dia habis ya. Habis berarti kan pangkat tertingginya sisa yang ini. Pangkat 1 kan, berarti atau kurang dari itu gitu ya. Nah, maksudnya seperti itu kalau untuk pengurangan. Tinggal lihat aja, kalau misalkan dia beda, misalkan yang sini pangkat tertingginya 2, sini juga pangkat 2. Koefisiennya beda, misalkan ini 3, yang ini 2. Nah, otomatis kita ambillah maksimumnya itu 2. Gitu ya. Oke. Kemudian, derajat hasil perkaliannya itu adalah penjumlahan dari pangkatnya. Misal, saya punya 2x kuadrat min 4x plus 3 sama kayak yang tadi ya. Dikalikan dengan 3x min 4. Maka hasil kalinya adalah tinggal penjumlahan derajat masing-masingnya. Ini kan derajatnya 2. Derajatnya 2, yang ini derajatnya 1. Tinggal 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka nanti dia pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Kayak gitu ya. Nah, ada contoh soalnya. Padahal saya buat loh, tapi saya lupa kalau ada contoh soalnya. Tentukan hasil penjumlahan setiap pasangan polinom berikut dengan pengurangan P1x oleh P2x. Hasil penjumlahan setiap pasangan polinomial berikut dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Oke. P1x itu berarti di sini P1x sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x min 4. Kemudian P2x-nya x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 8 ya. Ini hasil penjumlahannya dulu. 3x pangkat 4 turun min 2 plus 1 di sini kan ya. Min 2 plus 1 berarti min 1 kan ya. Min 1x pangkat 3. Kemudian ini gak ada pasangannya berarti min 2x kuadrat. Kemudian 5 dikurangi 4 berarti min x. Min 4 tambah 8 berarti plus 4. Nah, ini hasilnya penjumlahannya untuk yang A. Nah, sekarang pengurangannya. Jadi miringnya, sebentar. P1x adalah 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3. Oke, saya kasih jarak ya. Plus, ini buat x kuadratnya. Plus 5x min 4. Untuk P2x-nya, di sini x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 8. Kita kurangi. Nah, 3x pangkat 4 dikurangi, nggak ada di sini 0 ya. Berarti langsung turun 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3. Berarti min 2 dikurangi 1. Min 3x pangkat 3 gitu ya. Kemudian ini nggak ada juga, tapi ini negatif. Negatif ketemu negatif. Karena ini kan yang bawahnya kebetulan ya. Negatif. Kalau ini kan tadi nggak perlu, ini positif kali negatif nggak perlu. Karena ini yang bawah, yang kosong. Ini yang kosong yang atas, berarti yang ini harus dikalikan. Negatif kali negatif itu positif. Positif 2x kuadrat. 5 dikurangi negatif 4. Berarti jadi 5 tambah 4 adalah 9x gitu ya. Min 4 min 8 berarti jadinya min 12 ya. Ini hasilnya pengurangannya, ini hasil penjumlahannya. Atau yang B kita coba pakai cara ke samping aja. Terus yang ini derajatnya kan tinggal yang ini 4, yang ini derajatnya 4, yang ini derajatnya 4 juga. Nah, yang B penjumlahannya dulu, penjumlahan ya. Itu x kuadrat plus 3 ditambah x pangkat 4 min 15. Ini ya. Biar rapi, atasnya ditulis juga ya. P1x ditambah P2x gitu ya. Sama dengan x kuadrat, nggak ada pasangannya, berarti x4 juga nggak ada pasangannya, berarti x pangkat 4 langsung. Ditambah ini x kuadrat, kemudian ini. Ditambah 3 dikurangi 15. Berarti sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 2, 3 dikurangi 15 berarti plus ya, min. Min 12 ya. Seperti itu. Sekarang pengurangannya. P1x dikurangi P2x ya. Ini kan pengurangan P1x oleh P2x. P1x-nya berapa?
X kuadrat plus 3 dikurangi, kalau pengurangan jangan lupa kasih kurung. Ya, kalau pengurangan jangan lupa kasih kurung. Kurung apa? Kurung P2. Jadi X pangkat 4 min 15. Ini kita jabarin dulu yang ini. X kuadrat plus 3 min kali X4 min X pangkat 4 min kali min plus 15 ya. Ini mah nggak pakai kurung juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Nah, terus tinggal tuliskan X pangkat 2, lalu min X pangkat 4, kemudian min 3 tambah 15 adalah 18. Atau kita tulis yang pangkat tertinggi dulu, min X pangkat 4 plus X kuadrat plus 18. Nah, itu seperti itu jawabannya. Lewat. Nah, itu ya. Nah, ini sekarang yang perkaliannya. Perkaliannya itu tinggal sama seperti yang tadi ya. 2X pangkat 3 min 4X plus 2 dikali dengan X kuadrat min 5. Ini langsung aja saya kasih kurung gini ya. P1X, enggak ada P1 deh dia. Oke, langsung. Nah, ini caranya ada pelangi langsung boleh, atau kalau misalkan anak-anak bingung, kayak gini aja, kita jabarkan satu-satu dulu. 2X pangkat 3 dulu kita tulis. 2X pangkat 3 dikalikan mana? Dikalikan yang belakang. X kuadrat min 5 gitu ya. Selanjutnya setelah 2X pangkat 3 sukunya apa lagi? Min 4X. Oh, min 4X. Dikalikan apa? Dikalikan yang belakang. X kuadrat min 5 gitu ya. Ini dikalikan ini juga dikalikan ini, sekarang yang 2. Berarti plus 2 dikalikan X kuadrat min 5. Sama dengan 2X pangkat 3 dikali X pangkat 2, kan pangkatnya tinggal ditambah. 3 tambah 2, 5. 2X pangkat 5 gitu ya. Kemudian 2X pangkat 3 dikali min 5. Koefisiennya aja tinggal dikali. Koefisiennya 2 kali min 5. Berarti min 10 X pangkat 3. Min 4X dikali X kuadrat. Berarti min 4X. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. 1 tambah 2, 3. Gitu ya. Min 4X dikali min. Itu jadi plus. 4 kali 5, 20. Ada variabel X-nya 1. Ya. 2 kali X kuadrat. Berarti 2X kuadrat. 2 kali min 5, min 10. Seperti itu. Nah, tinggal dijumlahkan yang pangkatnya sama. 2X pangkat 5 nggak ada yang sama pangkatnya. Ini sama ini ya, sama nih. Sama-sama pangkat 3. Berarti min 10, min 4. Min 14 X pangkat 3. Kemudian kita tulis yang X kuadrat dulu. Tambah 2X kuadrat. Tambah 20X. Min 10. Seperti itu. Ini jawabannya ya. Begitu pula untuk yang B dan C. Untuk yang B dan C nanti boleh anak-anak coba ya. Caranya boleh seperti ini atau mau langsung juga boleh. X kuadrat min 4 dikalikan X kuadrat plus 2X min 4 gitu ya. Boleh langsung X kuadrat kali X kuadrat X pangkat 4 X kuadrat kali 2X plus 2X pangkat 3 gitu ya. X kuadrat dikali min 4 min 4X kuadrat. Min 4 kali X kuadrat min 4X kuadrat. Min 4 kali 2 min 8X. Min 4 kali min 4 plus 16 gitu ya. Boleh langsung seperti ini. Hanya ini kan kasusnya dia sedikit ya. Sukunya tuh cuma dikit. Karena ada yang sukunya banyak banget. Nah, itu pusing kadang anak-anak suka kelewat ya. Ini kebetulan salah satunya cuma 2 suku dan juga 2 suku masih gampang gitu ya. Kadang ada yang sama-sama 3 itu udah pusing nanti jadinya. Nah, ini tinggal langsung aja X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 4 min 4 min 8 X kuadrat min 8X plus 16 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama ya, pemanasan. Nanti minggu depan kita lanjut ke kesamaan polinomial. Oke. Kalau misalkan ada yang bingung dan ingin ditanyakan, silahkan WhatsApp ke saya. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak bisa memahaminya.